Masih di Angkat The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Yeah. Nonton bayaran. Nonton bayarannya pendiam ternyata. Suatu kebanggaan Widi. Itu kebanggaan ya. Karena biasa nonton podcastnya Bang Angga nih. Masa sih? Iya Peres sebenarnya kamu. mah. Serius? Karena pas tahu ada podcastnya Bang Angga ternyata deket di WLM sini guys. Kamu pas kemarin main baru minggu lalu baru nontonin podcast kan? Sebenarnya enggak sih. Tapi waktu itu kan ada teman. Ternyata di podcast Bang Angga. Sebenarnya nyanyi sih dia. Siapa? Yang nyanyi itu Bang. Siapa? Diva. Kirana ya. Kirana. Ya, itu lewat di story teman. Oh ini namanya podcast Bang Angga. Terus Itu bukan coba podcast, itu buat acara musik. musik. Tapi lihat di Instagramnya sih ada podcast gitu. Oh iya, kemarin sempat syuting podcast emang sama Kirana. Ada syuting podcast sama si Ayas. Gitu. Ini jadi mau bahas Kirana apa bahas siapa ini? Kayak hari ini kita dengan Resti nih. Resti ini penyanyi juga sama kayak Kirana, kayak Ayas dan lain-lain. Iya, halo guys, kenalin. Masih single. Aduh. Nanti dikasih nomor WA ya. Jadi Canda. jangan sampai di kolom komentar nanti atau description aja sekalian nomor telepon kamu taruh di sini. Enggak, privasi. Follow IG aja. Follow IG ya. Wah, IG juga IG apa? Cepu. IG alay. Alay banget sih emang namanya. Jadi lebih aktif di TikTok ya? Sebenarnya ketimbang di IG. sih di TikTok itu cuma gabut aja Bang. Karena Gabut. lihat temen kan bisa FYP gini, ternyata kalau misalnya buat video itu asal-asal bisa FYP juga ternyata. Kirain Iya. mah kudu dibayar dulu, kudu followersnya banyak dulu gitu. Iya. Ternyata mah enggak, tergantung keberuntungan sih. Iya juga ya. Dia 8 juta loh ada view-nya. Pas gue liat kontennya gila, gabut sumpah. Nggak ada gunanya itu. Asli enggak. Gue jadi kebayang ini orang 8 juta nih nontonin apa di konten ini. Iya, nggak ngerti juga gue. Tapi ya, Komenannya juga ya apa sih ini gitu ya? iya. Sebenarnya itu filter insecure gitu kan kata. Iya. Gue coba jenong, tapi gue lihat jidat gue nggak jenong-jenong amat sih. Tapi gue bisa viral karena jenong gitu loh. Di DM orang, Mbak ini Mbak ya, coba dong lihat jidatnya, beneran jenong nggak? Bil jidat. Nanti kalian nonton ya TikTok gue. 8 juta loh yang nonton itu. Gokil kan. Agak bingung juga sih kok orang bisa sih mau nonton TikTok gue ngapain gitu. Iya unik sih emang. Kalau di Instagram dia Cepu guys. Aneh nama Sangat Instagramnya. cepu. Sebenarnya itu nyumput sih nama Instagramnya. Karena gue takut orang tahu nama gue Restina Putri. Dicari IG-nya Restina Putri gitu. Ketemu. Nah padahal mah nama gue ribet RPT. Iya gitu. Waktu pas dia follow pertama kali tuh, follow IG gue gitu. Ini siapa? Ini RCPT. Nggak gue follow back ya kan. Itu sebenarnya sempat gue unfollow sih. Karena kok gue gak di follow back sih. Ya gue follow lagi. Jadi begitu pas gue perhatiin ininya nih apa fitnya. Nah pas gue liat ini siapa sih gitu. Gue liat fitnya, oh si Resti ternyata. Baru gue follow back tuh. Kadang kan suka kalau gue nggak tahu banget gitu, gue pengen cari tahu gitu ya Res ya. Kadang kan gue follow aja orangnya gitu. Iya, Nggak penting juga memang. sih fallback atau nggak fallback gue gitu. Iya. Nggak terlalu ini. Tapi lu penting banget ya fallback sama nggak fallback gitu ya. Menurut gue sih lumayan penting sih. Kenapa lu follow orang? Karena kalau follow orang, gue tuh jarang sih follow orang Bang. Iya. Kalau misalnya gue follow, gue mau sih berteman sama orang ini. Misal kalau misalnya berteman gitu, atau emang gue pengen banget ngeliat aktivitas dia. Apalagi kalau misalnya emang gue bener-bener mengagumi gitu loh Instagram orang ini. Terus gue di follow back. Jadi kayak demi apa gue di follow back? Oh gitu. Sebenarnya sama Bang Angga juga agak seneng sih. Agak ya. Seneng banget sih enggak ya kan. sampai ngomong, Mbak Mi, Resi di fallback sama Bang Angga. Kemarin sih gak di fallback, makanya Resi unfollow gitu. Jadi setelah gak di fallback dia unfollow gitu ya. Iya benar. Gue tipe orang begitu sih. Padahal gak penting-penting juga sih sebenarnya di follow. Padahal orang nge-follow gue banyak yang gak nge-follow back.
Iya, nah kan jadinya kayak gitu kan. Iya benar. Itu alasan gue juga kayak gitu, Res. Gue kalau follow orang itu karena gue lihat kontennya sebenarnya gitu. Kalau gue suka gitu, gue nggak peduli gue mau di follow back sama dia atau enggak gitu, nggak penting buat gue. Yang penting karena gue suka aja sama kontennya, jadi gue Iya follow gitu, gue liatin. Buat gue belajar juga kan, karena gue kan kita ini bergerak di dunia kreasi kan, jadi Iya. memang butuh banyak inspirasi gitu. Ini udah cuek aja kalau follow, yang enggak gitu. Kalau kontennya oh ini udah misalkan dari 10 orang gitu. Kontennya sama gitu kan. Ya paling gue follownya cuma 1-2 orang gitu. Yang 8 gak gue follow. Karena Iya. ya sama aja ngeliatnya sama lagi nanti gitu kan. Nggak ya ini aja gitu. Nanti ketemunya ya ini lagi gitu. Jadi gue butuh yang sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Dan yang berhubungan juga sama musik. Iya, Utama kadang story gabut-gabut orang juga kayaknya males deh gue nge-follow orang ini gitu. Unfollow. Iya ada yang kayak gitu juga. Nah gue pernah berapa kali gitu unfollow teman-teman gue sekolah malah. Jadi karena alasannya kayak gitu, karena dia nggak aktif juga di Instagram. Kayak tadi kan si Bayu gue follow back nih TikToknya gue bilang kan. Pas gue lihat itu dia nggak aktif kan, jadi ngapain gue follow dia gitu. Kalau dia aktif pasti gue follow. Jadi begitu gue follow gue langsung unfollow lagi gitu. Iya. Ya karena nggak bakal lewat kan, karena dia nggak aktif kan. Gak bakal lewat, tapi kalau dia aktif dia pasti lewat. Terus gue like, gue komen, kan seru kan, jadi ada interaksi gitu. Kayak Firman juga aktif gitu. Terus apa yang menarik dari kamu nih sebagai penyanyi nih? Kalau modal penyanyi suara bagus doang mah gak cukup Bener lah. sih Bang, sebenarnya dulu gue gak tahu kenapa gue bisa jadi penyanyi. Dulu sebenarnya cuma sekedar nari, ngedance. Oh ngedance? Iya. Emang bisa ngedance? Enggak. Bisa sih kalau belajar, tapi narinya lebih nari daerah apa modern dance? Nari daerah iya, nari modern dance iya sih. Kadang lebih ke nari kreasi gitu sih. Oh tari kreasi. Sama alat musik. Ya tapi tradisional kreasi maksudnya. Iya benar. Terus awal-awal Resi bisa tahu, Resi ternyata gue bisa nyanyi gitu. Itu di awal siapa SMK. dikasih tahu siapa? Tahu sendiri apa dikasih tahu? Dikasih tahu orang. Dikasih tahu orang, oke. Itu sebuah motivasi banget buat Resi sampai sekarang mau jadi penyanyi gitu loh. Dulu orang itu ngomong apa sama Resti? Nah awalnya tuh gini Bang, dulu waktu SMK kan gue maju tuh di lapangan. Itu kayak pertama kali penerimaan siswa baru gitu. Nah kebetulan gue kelas 1 SMK. Anak baru kan lo. Bener. Terus juga gue emang cenderung orangnya pemalu banget dulu Bang. Bahkan kalau buat ngobrol kayak gini gue gak bisa banget gitu. Nah itu Res, coba lu nyanyi Res. Ih gue gak bisa loh. Udah gak apa-apa lu wakilin kita orang aja. Yaudah nyanyi kan. Nyanyi terakhir ku tatap matamu itu. Apa itu lagu apa? Cinta dan Rahasia. Oh. Lupa judulnya. Yura sama Glenn. Itu gue nyanyi tengah-tengah lapangan sendirian gitu. Orang-orang ngeliatin gue. Orang-orang ngeliatin gue lagi kan. Udah gue jojong aja nyanyi. Terus pas selesai. Dek. Gila suara lu keren. Hah? Gue gak bisa nyanyi Bang. Gue nyanyi biasa aja gitu. Lu mau gak ngeband sama gue? Gue belum pernah ada pengalaman sih, aku gituin. Gak apa-apa, kita nge-jamming aja dulu. Nah dari situ sebenarnya gue tolak sih, tapi karena sering ketemu main-main. Karena satu sekolah juga. Iya, dia kakak kelas gue, kelas 3 apa kelas 2 ya. Gue nggak tahu namanya, lupa gue. Mungkin nanti ingat kali kakak ini kalau Nathan. Terus akhirnya kita orang itu ya gitar-gitaran biasa aja sih, nyanyi-nyanyi. Nanya-nanya ke gua, lu sejak kapan mau nyanyi? Bisa nyanyi kayak gini. Sebenarnya gua nggak tahu kenapa gua bisa nyanyi. Mungkin karena keturunan sih. Lebih. Keturunan. Iya, karena kakek gua itu penyanyi keroncong. Ibu gua penyanyi juga, alhamdulillah sih. Nurun suaranya ke gua, tapi ya mereka udah nggak ada. Ya syukurnya gua pengen banget tunjukin ke kakek gue, karena sebelum kakek gue meninggal, satu hari itu dia lagi jemur baju pagi-pagi. Resti, kamu daftar dangdut aja, dangdut akademi aja katanya. Indosiar itu.
kata-kata kakek gue. Terus gue bilang, aduh, maaf Pak Wo, gue manggilnya Pak Wo. Pak Wo, bapak tua. Pak Wo itu. Maaf Pak Wo, Resi gak bisa kalau nyanyi dangdut, malu juga gitu. Gak bakalan bisa jadi penyanyi. Enggak, kamu bisa jadi penyanyi. Lihat suatu saat nanti kamu bisa jadi penyanyi. Udah coba kamu daftar aja di Dangdut Academy itu. Senyum-senyum aja gue kan, karena gue gak mau lah nyanyi dangdut karena lumayan. Lo bayangan lo dangdut tuh kayak biduan gitu, bayangan lo gitu ya? Ya karena almarhum ibu gue biduan. Oh, iya. Sebenarnya ini bukan aib ibu gue sih. Emang dia juga ya nyanyi sekedar nyanyi biduan aja gitu. Iya, maksudnya dangdut. Ini bukan masalah dangdutnya ya, tapi masalah tes seleranya ya, seleranya. Kita disclaimer dulu ya. Iya benar, karena gue juga emang sering dengernya pop gitu loh. Gak pernah nyanyi dangdut. Tapi kakek gue sering banget gitu nonton Indosiar dangdut gitu. Terus malamnya itu kan malam takbir. Dia tiduran lama banget, itu kebetulan gue cuma berdua sama dia. Nenek gue lagi pergi, ayah gue juga lagi pergi nganterin sayuran matang gitu. Terus gue lihat napas kakek gue kok kayaknya perutnya tuh nggak ini gitu loh, nggak gerak. Biasanya kan anak kita lah, semua orang anak-anak itu pasti ngeliatin perut ibu gue masih gerak gak ya, karena setakut itu gitu loh. Tapi terjadi juga apa yang gue takutin, tapi semua itu bakalan terjadi, semua bakalan kehilangan. Tinggal kitanya aja siap nggak siap gitu loh. Gue itu berpikir positif bang, gue bilang oh mungkin tidur, tapi kok tidurnya tumben banget ya, abis isya langsung tidur kata gue. Gue telepon lah nenek gue sama ayah gue, Bu ini di mana, cepetan pulang soalnya Pak Wo tidurnya lama banget nggak bangun-bangun. Segitunya. Terus datanglah nenek gue. Kenapa Pak Wo? Iya itu nggak napas-napas kayaknya. Dilihat nangis. Wah mampus gue. Gue takutnya tuh terakhiran gitu bang. Itu kakek gue pertama kali meninggal. Nenek gue nyusul. Nenek gue nyusul. Gue awalnya tinggal sih sama nenek sama kakek gue dari bayi. Gue gak tinggal sama ayah ibu gue. Ayah ibu gue cerai dari kecil. Ibu gue udah nikah lagi, udah punya anak 2 lagi. Itu adik-adik gue juga ya. Sekarang udah deket alhamdulillah. Nah ayah gue juga udah nikah lagi waktu umur 5 tahun lah. Udah punya anak. Terus seiring berjalannya waktu gue tinggal sama ayah gue dioper karena nenek kakek gue udah meninggal kan. Tapi alhamdulillahnya gue umurnya udah dewasa lah 17 tahun. Gue juga gak bergantungan sama ayah gue, sama ibunda gue, karena gue bergantungannya sama nenek gue gitu loh, karena dia yang ngurusin gue kan. Terus berjalannya waktu gak cocok ternyata gue sama ibu sambung gue. Jarang sering ribut, bahkan gue sakit sampai gue nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong karena sakit. Iya segitunya, tapi gue nggak bisa berobat karena gue nggak ada BPJS, nggak ada uang juga. Ayah gue cuma bisa doa-doa aja lah, kasih obat-obat biasa aja gitu, berobat di puskes. Yaudah akhirnya sembuh. Gue kerja di luar kan, mes. Gue gak tinggal di rumah. Itu gue 5 bulan kayaknya gue gak pulang. Tapi ayah gue sering mampir di kerjaan gue bang. Nengokin lo. Karena mantau banget sih. Tapi ibu sambung gue gak tahu kalau misalnya ayah gue sering mampir ke tempat gue. Mes apa sih? Nah tapi yang bikin gue sakit itu. Enggak terlalu. Di mes kerjaan apa? Itu gue kerja di Frozen sih. Oh okay. Viva Frozen di Sukabumi. Terus gue seiring berjalannya waktu itu pas udah kerja, siang-siang gue ditelepon ayah gue, ditelepon om gue lah. Ti kamu di mana? Di kerjaan. Kenapa om? Sini cepet pulang. Kenapa? Tapi gue udah feeling itu udah gak enak. Gue nangis duluan kan. Padahal gue gak tahu kejadiannya kenapa gue nangis. Apa itu, ya. Iya, gue nangis sudah kan. Dijemput gue. Kamu kenapa nangis katanya? Gak enak perasaannya. Ya udah ya pulang. Bawa baju-bajunya, itu feeling gue udah gak enak banget. Ngapain gue bawa baju ya? Ya udahlah gue izinkan sama bos gue.
Pamit sampai rumah rame banget. Ada apa ini anjir? Terus ada bendera kuning gitu. Ini siapa yang meninggal? Tapi gue jalan aja. Tapi gue sambil nangis jalan itu. Padahal gue nggak tahu siapa yang meninggal. Pas buka pintu itu gue lihat, ayah gue meninggal. Jadi gue ngerasa patah hati banget sih itu. Karena gue jarang pulang. Tapi penyesalan gue belum bisa kasih apa-apa ke orang tua gue. Walaupun baru bisa beliin HP doang sih, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding pengorbanan di orang gitu loh. Terus gue nangis, yang lebih nyeseknya gue nangis nggak tahu gue mau meluk siapa. Ya jadi gue kayak ya udah sabar. Gue berusaha tenang. Untung ada teman-teman gue, entah kenapa ya, rata-rata anak broken home ini yang peduli sama kita itu bukan keluarga, malah teman kita gitu, malah orang luar yang lebih peduli sama kita. Gue nangis, ibu tiri gue di depan, gue di belakang lah ya. Yang gue nangis, ibu tiri gue nangis, tapi yang dirangkul itu ibu tiri gue doang. Gue nggak dirangkul, gue langsung berhenti nangis di situ bang. Kayak, oh yaudah, gue nggak mau nangis. Nggak ada yang peduli sama gue di sini, gue mau pergi dari sini. Tapi gue walaupun mau pergi dari situ, gue tetap bakalan ke situ buat adik gue doang. Gue tanggung jawab buat adik gue. Adik tiri itu. Iya. Tapi kan satu ayah gitu loh, jadi gue sayang banget sama dia. Sama siapapun adik gue lah sayang banget gue. Gue datang ke rumah ya buat kontrol aja adik gue gimana, sehat nggak. Kalau gue ada duit pasti gue kasih uang juga, gue beliin barang. Ibu tiri gue juga gitu, gue kasih baju kalau mau lebaran juga gitu. Karena gue pengen banget nih dapat kasih sayang dari orang tua gue. Walaupun gue dapat kasih sayang dari nenek doang, tapi itu udah alhamdulillah sih. Gue dapat pengalaman masa kecil gue indah, alhamdulillah karena nenek gue. Iya, nenek gue, om gue yang ngerawat gue. Padahal sebenarnya gue juga nggak nyangka banget sih bang, kok gue bisa ya berdiri sampai sekarang, terus orang aja nilai gue kayak buruk gitu loh. Emang sih kalau misalnya orang udah benci mah benci aja, nggak bakalan mau tahu kehidupan indah kita gimana. Pasti kayak orang itu ini banget sih, kerjaannya nggak jelas. Nah nenek gua dari ibu gua masih hidup, alhamdulillah. Tapi dia nggak setuju kalau misalnya gue nyanyi. Katanya nanti kamu malah ngikut aluran bunda kamu katanya gitu. Emang kenapa bu? Kan gue manggil nenek gue ibu. Emang kenapa bu? Ya kamu lihat aja bunda kamu gimana. Gue rada sakit hati sih karena udah meninggal gitu loh, tapi diomongin setidaknya ya udah loh, kayak kasih nasihat ke gua, tapi jangan sampai ngejelekin anaknya sendiri padahal udah meninggal gitu. Nyokap lu meninggalnya gimana? Lu tahu nggak prosesnya? Meninggalnya di kontrakan dia. Itu gua benar-benar kayak gak nyangka gitu sih bang. Gua setiap gua bahagia banget, udahnya hilang. Gue nggak pernah tinggal sama bunda gue. Pertama kali gue tinggal dan terakhir gue tidur di kosan dia sama adik gue yang cewek. Ya udah kan bertiga. Terus ya. Kok nyokap lo juga kos katanya punya suami? Kalau itu dia kayaknya lagi cerai deh. Oh udah lagi cerai. Pisah, iya benar. Lagi pisah apa udah cerai? Lagi pisah kayaknya. Lagi pisah ya. Kalau lagi cerai agak unik juga lagi cerai ini. Gue kurang tahu jelas sih kalau kehidupan. Pokoknya dia lagi pisah, lagi nggak sama suaminya. Habis itu dia ngekos. Emang gitu. dia ngontrak bang. Iya, maksudnya ini dia pisah gitu kan. Iya pisah. Dia sendirian waktu itu sama anaknya kan. Iya. Oke, terus? Akhirnya lu kesana? Lo tidur di kontrakannya dia? Izin sama ibu sambung gue, izin sama ayah gue juga. Karena gue penasaran. Terus kata ayah gue, yaudah cobalah kamu tinggal sama Yang meninggal bunda. duluan ini nyokap lo apa bokap lo? Apanya? Yang meninggal duluan? Yang meninggal duluan nyokap. Nyokap, Iya. oke. Lu izin ke tempat nyokap sekarang. Terus? Gue izin nih.
izin ya kayak kehidupan biasa, tapi itu indah banget karena kayak gue langsung mikir kok orang-orang bisa yang ngelawan sama orang tuanya gitu. Sedangkan gue aja mau ibu gue semarah apapun di situ gue cuma bisa diam karena gue kayak gue harus ngerasain momen dimana dia hidup gitu loh. Karena kalau misalnya dia udah nggak ada itu gue benar-benar nyesel pasti. Gue langsung mikir gitu. Udah feeling mungkin ya. Itu seminggu gue tinggal di sana. Terus sesudah seminggu itu selang berapa bulan itu lebaran, dan lebaran juga gue nggak ketemu sama bunda gue. Nyesel banget sih gue. Terus dikabarin bunda gue meninggal Pas abis lebaran. Iya, gue nggak tahu sih meninggalnya karena apa. Lu taunya pas kapan nyokap lu meninggal itu? Pas udah berapa hari? Iya itu hari itu juga hari gue itu juga. langsung dichatin adek gue, yuk bunda meninggal cepet kesini ini, empa lagi di rumah sakit. Ternyata jam 2 subuh itu adek gue nelponin gue tapi gue nggak bangun. Itu gue nyesel banget sih, tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa juga. Terus pas sudah dikabarin, gue kesana, gue izin sama ayah gue izin sama ibu sambung gue langsung ke tempat bunda gue. Yaudah, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah bun, padahal baru kemarin tinggal bareng gitu. Makanya setiap gue nyanyi lagu Nadine yang berjudul Bertaut, itu gue selalu keinget dia. Padahal liriknya itu semoga lama hidupmu di sini. Itu gue nyesek banget. Ya nggak apa-apa deh. Gue cuma berharap dia hidupnya di hati gue tetap. Semoga bunda lama di hati Resti, tetap di hati Resti, di doa juga gitu. Walaupun emang gue juga nggak pernah dapat kasih sayang dari dia sih. Tapi ya nggak mungkin lah seorang ibu nggak sayang sama anaknya. Ini pelajaran banget sih buat orang-orang ngira gue nggak mau lah tinggal di rumah ibu gue nggak sayang sama gue. Itu nggak banget. Karena setiap orang tua pasti ya sayang dong sama anaknya. Mau semarah apapun, mau ngusir kayak gimana pun juga tetap ada rasa sayang gitu. Masih manusia weh. Masih manusia, hati itu bisa dibolak-balik lah. Kita ya tergantung kitanya juga gimana cara ngadepin orang tua kita yang kadang ngoceh terus, kadang maunya diturutin terus ya. Namanya orang tua gitu loh. Bayangin capek kan, udah 9 bulan ngandungin kita, ngurusin kita waktu kecil, nggak tahu kita sebandel apa. Pas udah gedenya kita malah ngelawan. Ya jelas lah dia marah. Seharusnya kita bisa mikir sih. Sebenarnya ini gue bukan ngomongin gimana juga, ini ngomongin gue juga sih bang. Karena gue juga pernah bukan ngebantah sih, lebih ke ngelawan ya. Ke nenek gue tapi karena gue agak dimanja sama nenek gue. Tapi gue nggak berani ngelawan pakai mulut. Ngelawannya paling ngehentakin kaki lah. Kayak barangnya gue tok gitu. Tapi kalau pakai mulut gue nggak berani. Langsung kena gaplok gue. Tampar bolak-balik lo langsung. Iya. Serem banget emang om-om gue tuh kalau misalnya gue udah ngelawan mulut gue ini, mulut kamu tuh ya ditahan, mulut itu harimau kamu katanya mulutnya. Wah yaudah, gue dari situ juga emang rada pendiam karena bener-bener gue takut salah omong nih sama orang. Kalau misalnya orang tuh bercanda, gue bercandanya apa, takutnya dia tersinggung. Ya udahlah kata gue, itu gue ikhlas banget bunda gue meninggal. Selang 6 bulan dapat 3 bulan ya, 3 bulan ayah gue meninggal. Ya itu tadi ceritanya. Gue sekarang pengen banget, kenapa pengen jadi penyanyi itu, gue mau ngebantuin orang-orang terdekat gue sih, lebih tepatnya. Sebenarnya kalau buat gue sendiri gue nggak pengen malah. Kayak gue ada duit buat gue, sebenarnya nggak pengen. Karena kalau orang tuh udah nggak ada, udah siapa-siapa udah nggak ada tuh, buat hidup itu udah apa ya, nggak ada kepengenan banget buat hidup. Buat tidur susah sampai gue ya itulah jadi anak alay. Berarti kamu ini butuh suami kamu ini deh. Ya kan.
Mungkin kamu hidupmu akan berubah ketika kau mempunyai suami yang baik hati guys ya. Iya sih, tapi gue belum siap buat nikah. Gue masih trauma sebenarnya. Lo trauma apa? Widih, harus diceritain nih. Iyalah. Ya apa? Ya kalau nggak ada cerita tiba-tiba trauma berarti lo gila. Iya sih, benar-benar. Iya dong. Dulu gue pernah pacaran kan. Ya pasti pernah dong. Gue pernah ditampar sama cowok. Gue pernah diturunin di jalan sama cowok gitu. Itu seorang kekasih sih ya. Kenapa gue? Ini belum kelar ya. Makanya orang kok gak nyambung. Karena belum kelar cerita. Iya, okay. Nah kalau itu masalah relationship gue lah ya. Ada satu hal yang dimana gue benar-benar hampir belok bang. Lesbi maksudnya? Ya itu bahaya banget sih buat gue. Terus gue kayak gue istighfar aja lah. Gue gak boleh nih deket sama cewek. Masa gue mau jadi lesbi, jadi apa gue nanti? Gak punya anak. Bisa aja sih. Okay. Nah ada satu hal yang buat gue trauma banget sampai sekarang. Gak bisa lupa gue sampai sekarang. Gue gak bisa nyebut namanya sih. Iya gak usah lu sebut juga. Gue pengennya ya semoga dia lu denger. Udah putusan kan? Hah? Udah putusan? Udah lama itu mah. Orangnya masih hidup? Kayaknya masih deh. Masih ya? Walaupun dia kadang ngeluarin kata-kata, gue gak bisa hidup tanpa lu. Hah? Muntah gue. Gue basi banget sih sama omongan cowok-cowok buaya gitu. Basi banget. Cewek itu gak butuh buat diomongin, kamu udah makan belum? Kamu ada ini ya. Dengerin tuh. Bye. Ada anjing lagi gonggong. Lebih ke gimana ya? Kalau dia belum makan, kamu udah makan belum? Kalau belum, ayo kita cari makan. Nah kan kayak gitu lebih gentleman. Iya ya. benar. Iya. Mau kita dekat sama orang, kita sayang gimana pun, kalau misalnya ada yang lebih bikin kita jadi apa ya? Ada di hidup dia, pasti kita bakalan milih dia gitu loh. Maaf nih buat mantan gue. Asik. Gue bukan nyindir lo ya. Ya oke. Gue lebih ke ya apa ya? Introspeksi diri sih. Gue juga introspeksi diri ya, makanya gue bisa. Terus lu putusnya itu kenapa? Yang bikin lu trauma itu apa? Oh digebuk tadi. Dia kasar gitu maksudnya. Sebenarnya cewek kalau misalnya udah sayang digebuk juga bakalan tetap bertahan sih bang. Iya paham gue. Anak cinta tadi kan, hati ya kan. Kalau gue tipe orangnya kalau misalnya belum capek banget itu gak bakalan mundur. Berhenti buat mencintai seseorang. Bucin banget kan gue. Tapi kalau gue udah capek banget, gue ngeliat mukanya aja udah kayak enak ya. Asli. Iya. Tapi gue gak mau sih ngejelekin mantan gue. Karena soalnya udah jelek. Mantan satu aja lah ya. Gak usah banyak-banyak. Soalnya gue dikit kok mantannya bang. Oh dikit. Dikitnya itu berapa ya? Dikit-dikit. Waktunya sedikit-sedikit. Ntar sangkanya gue player lagi. Padahal mah emang iya. Enggak. Gue nih gamers player juga ya kan. Terus. Itu kenapa gue bisa putus? Karena ini yang bikin kita lagi cerita yang bikin lu trauma kan ya? Iya benar. Yang gue trauma itu kayak gue kebanyakan berjuang. Seharusnya kan emang sama-sama sih. Gak seharusnya cowok doang yang berjuang. Cewek juga harus. Tapi harus seimbang gitu, balance. Kalau misalnya cuma sebelah pihak yang berjuang mah kayaknya gak bakalan bisa bertahan itu kisah cintanya. Ini lu ngerasa lu doang yang berjuang gitu? Iya karena setiap gue mau main, gue pasti jemput dia. Ya dia alasannya gak ada motor. Gue juga gak ada motor. Tapi gue bisa minjam ke om gue atau ke temen gue. Cuma buat bucinan doang gitu loh. Lu udah jemput dia, lu digebuk dia gitu? Iya sebenarnya sih niat awalnya dia bercanda. Tapi mulutnya toksik banget bang. Iya. Mulutnya tuh kayak, coba sih ambilin itu. Yang mana? Itu tolol, lu tuh goblok banget sih jadi cewek gitu. Itu lu bisa gak sih tahan omongan lo itu. Gue benar-benar ilfil banget sih sama cowok yang ngomongin cewek kayak gitu. Dia seperfect apa gitu loh sampai ngomongin cewek dia sendiri, padahal
banyak yang pengen sama cewek itu, tapi cewek itu tetap milih si cowok ini. Iya. Itulah bodohnya cewek ya. Gue nggak ngerti, sama diri gue juga nggak ngerti sebenarnya. Cowok ini nggak bersyukur ya kan, mendapatkan Iya, dirimu, bener. ceritanya kayak gitu ya. Iya, itu nanti gue buat lagunya ya. Iya. Terus. Nah akhirnya setelah gue putus itu, mantan gue balik ke gue bang. Dia Mantan yang beda lagi nih, beda orang ya. yang mantan yang sama. Yang gebuk lu ini. Iya. Oke. Jadi nggak pernah nangis ya orangnya. Emang apa ya, sok keren lah orangnya. Walaupun emang keren, tapi gue nggak mau ngomong keren ya. Dia ngechat gue, ngajakin ketemu. Kata gue lagi sibuk soalnya mau kerja kan nanti jam 10 pagi kata gue. Yaudah ini masih jam 9 masih sempet lah. Yaudah sekalian sarapan lah kata gue. Yaudah sarapan lah, gue bakso Malang pagi-pagi udah bakso Malang aja tuh. Cabenya banyak lagi ya. Asli. Iya jam 12 kena emah lo langsung. Bener sih emang. Iya kan? Terus ini hal yang paling bodoh sih menurut gue ya. Gue lebih milih makanan dibanding dia. Karena dia megang-megang tangan gue. Res, lu kenapa sih gak mau balikan sama gue? Gak mau. Kenapa? Nih ya bang, sebenarnya cewek itu kalau misalnya gak ada seseorang di hati dia bakalan tetap bertahan gitu loh. Dia lebih mandiri ya. Berarti Iya. bintang lu nih ini ya, apa namanya? Leo. Oh Leo ya. Keras. Oh. Keras kepala bukan keras orang. Iya. Kalau orang mah sebenarnya bukan keras sih. Nggak keras, nggak lembek, cuma gue berusaha keras. Iya. Karena emang hidup gue udah keras, gue lembek jadi apa, gue jadi tempoyak nanti gua. Iya. Terus. Nah dia ngajak balikan itu gue nggak mau kan. Terus dia udah meler gitu ya. Nangis. Iya. Air mata buaya. Nah udah kayak bocah itu kan dia. Dia memohon untukmu kembali, untuk dicintaimu. Tapi kenapa gue nggak mau balikan sama dia, karena gue kayak maaf ya, gue udah nggak bisa suka sama lo. Soalnya gue udah suka sama orang lain sebenarnya bang. Tapi gue nggak ngomong sama dia. Itulah kenapa gue bilang cewek itu tetap bisa bertahan kalau misalnya nggak ada seseorang di hatinya. Ini karena gue udah ada. Dia lebih membuat gue tuh ada di kehidupan dia gitu loh. Makanya gue milih itu cowok, walaupun gue nggak tahu nih cowok suka apa enggak sama gue. Gue kalau emang suka sama orang, ya udah gue suka sama lo gitu. Mau lo deket sama siapapun terserah, yang penting gue suka sama lo gitu. Iya. Ada egois, tamu nggak egois kan? Enggak. Karena kan Itu hak. Makanya gua, kan kayak kemarin kan gue bilang kan kalau kan. Iya. Kalau kita suka sama seseorang nggak ada yang bisa ngalangin kita untuk suka Iya, dong. benar. Karena itu hak kita. Tapi orang itu punya hak juga buat milih lu apa enggak ya kan. Itu hak dia gitu. Jadi kita nggak boleh batasin lah hak dia. Itu dia kenapa gue bisa putus lah ya. Yaudah. Terus dia nyuruh cabut dari situ karena rame. Tempat basuhan itu. Dia mau nangis, malu kan. Iya, thanksin Res ya. pindah yuk katanya. Kemana? Oh dia mau nyambung nangisnya itu. Pindah tempat. Gila ini nonton gue, kalau nonton malu dia pasti ke rumah gue, nanti ngebom rumah gue nanti dia. dia mau nyambung nangis. Kirain mau nyambung ngobrol yang nggak taunya cuma nangis. Pindahnya juga gue pikir bakalan di tempat gimana gitu, di rumah atau di mana, taunya di pinggir jalan. Malu juga gue. Anak motor kali temen lo. Apa cowok? Anak alay. Anak alay. Sebenarnya nggak alay sih, gue aja ngomongin alay. Oh iya. Aslinya mah cuek banget ya. orangnya. Iya. Tapi karena memohon untuk dicintai tadi. Iya benar itu dia. Lu takut kalau lu balikan lagi lu bakal digebuk dia lagi. Iya. Gitu. Iya sih. Dan dia juga nggak ngehargain gue gitu loh. Terus pindah, gue sepanjang jalan mikirin dong, itu bakso gue belum gue makan. Jadi gue nggak ada niat buat mikirin deh gimana ini, gue udah bayar seban ya kan, walaupun seban doang tapi itu bakso enak banget. Udah belum sarapan lagi gue. Harus menyaksikan air mata buaya. Sampai di pinggir jalan itu gue masih mikirin bakso lu iya tadi. Ya Allah kenapa nggak gue bungkus tadi sampai gue makan. Jalan Mau
mubazir ya kan. Iya gitu. Mm. Masih aja dilanjutin nangis dia. Gue ngeliat muka dia, ya Allah lu jelek banget sih kalau nangis. Gimana gue mau balikan sama dia gitu loh. Seharusnya Coba kalau lu nggak nangis ya kan, Iya. lu still yakin gitu kan, aku akan mencintaimu, ya kan. Sayang, sumpah, balikan nggak? Oh Sampai iya gitu sih gitu kan. Oh nangis, iya kan. Kalau nangis dia malah, aduh kok cemen banget cowok Iya. gitu kan, jadi ngerasanya ya. Iya juga ya. Dia sampai sumpah loh bang. Sumpah Al-Quran. Sumpah Sumpah Al-Quran. orang tua gue nanti mati. Malah orang tua gue yang mati. Kalau anak stand up komedi, anak stand up komedi ini. Kadang kayak diledekin kan sama temen gue. Bapak lu mana res? Dikubur. Oh jadi singkong. Ya. Segitunya gila emang. Iya. Untungnya gue gak tersinggung sih karena teman deket gue juga gitu. Karena gue mikir lu jangan terlalu dalam, yang ngatain gue takutnya bapak lu nanti yang meninggal ya kan. Lu sedih. Ntar gue mau ngatain lu nanti lu yang tersinggung gitu. Iya. Gue mah bisa aja bang dikatain gimana. Tapi gue mikir kalau gue ngatain orang ini dia tersinggung gak ya? Iya, Gue iya, gitu iya. mikirnya. Karena gue nyesuaiin sih orangnya. Tapi bukan berarti gue ngikutin gaya dia. Entah dia yang nakalnya begini gue ikutnya enggak. Tapi gue menyesuaikan. Oh lu ini ngudutnya ini gitu. Kalau gue ya cuma nyesuaiin. Iya. Jadi dia ini sebenarnya lebih apa ya, cocok tuh jadi stand up comedian, cocok dia. Ya kan. Cowok gue yang sumpah, kata dia cowok gue yang sumpah mati malah cowok gue sumpah kalau gue nyakitin lu lagi orang tua gue akan meninggal gitu. Yang katanya bapak gue yang meninggal. Iya. Gue sampai mikir kok bisa ya dia yang bersumpah bapak emak gue mati. Gak mikir, mulut dia ajaib banget. Gue malah lebih khawatir bapak dia meninggal. Kalau gue ya udahlah udah lewat. Tapi sekarang udah punya cowok lagi tuh. Enggak sih bang. Yang deketin banyak ya kan. Cuman lu belum ini gitu ya. Enggak ada yang buat gue kayak orang ini beda nih gitu. Oh masih kayak sama aja gitu menurut lo ya. Oh belum ketemu yang berbeda ya. Jadi terus. Tapi bedanya bukan kayak. Agak lain bukan? Bukan yang agak lain. Bukan dulu, berarti kan? kayak. Kamu sama aku aja soalnya aku bencong. Kan gak mungkin juga gitu loh. Walaupun ada yang suka sama gue tapi bencong bang. Iya. Ganteng. Tapi dia bencong. Cuma gue mikirnya ke depannya nanti dia jadi ibu, gue jadi bapak. Iya juga. Ntar ya. anak gue milihnya kayak gimana, ini ibu kayak mana, bapak kayak gimana. Bingung juga. Kenapa gue bisa trauma terus gue hampir belok. Karena ini nular bang. Kalau misalnya lingkungan ya. Iya, gue pernah punya temen dia tuh lesbi lah ya. Dia pacaran sama cewek, sama cowok juga dia suka. Cuma dia pacaran itu karena ini sih harta. Dia ngekos dibayarin, mau dibayarin gitu loh. Kalau rasa sayang sih perlahan mungkin ada sih. Yaudah, gue diceritain semua itu karena kisah cinta dia juga hampir sama kayak gue. Kehidupan dia juga emang amburadul banget sih bang. Apalagi ini nih ada hal yang pengen gue ceritain tentang apa ya, berat banget sih nih gue mau cerita. Tapi gue harus cerita karena biar orang ini nonton mikir kalau misalnya Anda itu salah gitu. Okay. Cerita. Biar gak tegang guys. Mumpung ada di podcast ya kan. Iya, Kalau gue ngobrol mumpung. sama di Adli kan mumpung di podcast. Jadi lo bayangin dong ibu-ibu yang ditagih hutang sama Adli itu pakai mikrofon itu. Ya kan. Barangkali video gue video podcast gue ini sama Bang Angga FYP kan dibanding TikTok gue yang jenong itu gak ada guna. Kalau ini kan lumayan ada guna. Nah, ada gunanya, ada cerita kan, ada inspirasi buat orang. Iya benar. Betul. Gue waktu itu ceritanya gini bang, sebenarnya ini tentang pelecehan. Oke. Makanya gue bisa trauma. Oh, yang kita chat itu ya kemarin ya. Iya. Oh iya. Dia sempat ngobrol kemarin, "Bang, gue mau cerita sesuatu nih tentang pelecehan," kata dia. Terus gue jawabnya, "Iya," kata gue. Udah kayak gitu. Maksud gue gak usah lu ceritain, ntar aja pas di podcast. Jangan di spoiler dulu, gue udah males biasanya. Iya, gue pengen cerita ini juga selain buat orang ini sadar.
ini buat semua orang gitu juga bang. Biar cewek juga jangan terlalu mendalam buat sedih gitu loh. Oh, Kadang terlalu orang, sedih. ya gue trauma banget, gue gak mau kenal sama cowok lagi, nggak bisa lah. Gue pernah sih mikir gitu, tapi ya bentar aja kalau mau ngerenung, mau sedih itu bentar aja. Ya udah, pas itu gue di chat kan, katanya dia mau ngajakin gue ketemu mau ngobrol. Si cewek ini. Cowok. Oh cowok, oke. Nah ini om bang. Oke. Umurnya udah 40-an, lu tahu dia pernah kesini. Gue nggak mau nyebut namanya ya. Oh. Oh ya itu tuh. Enggak. Awas keceplosan. Lu tahu kan siapa? Padahal nggak tahu juga. Iya, Pasti iya. orang menebak-nebak. Tapi gue nggak mau nyebut namanya dan semoga sekelar podcast ini Bang Angga jangan nanya ke gue ya. Iya. Karena gue nggak mau. Kalau gue mah kalau dia pernah kesini gue tahu. CT aja sih ya. Ya CTTD. Cukup tahu tanam dalam diri. Udah kayak lagu ya, hampir mirip. Oke. Udah gue di chat awalnya. Itu Temuan dong gitu. enggak Terus sih, lu bukan ketemuan dong, enggak gitu juga. Kamu udah makan belum? Enggak gitu, bukan. Enggak juga ya. Oh, berarti gue belum cocok jadi om-om. Tapi tampangnya kayaknya nggak cocok sih bang, jadi belum mungkin. Gua. Masih kayak abang-abang anak zaman sekarang gitu. Abang-abang Iya. aja lah ya gue ya. Iya. Oke. Karena mungkin dari gaya dan lingkungannya juga sih Iya bang. juga. Kalau lingkungan kita tua-tua semua pasti gue bakalan ngira lu om-om. Iya. Oke. Ini kok jadi ngomentarin gue anak ini. Terus. Gue di chat kan, itu pertama gue di chat. Kata-kata pertama dia gimana? Res, sibuk gak? Enggak bang, kata gue. Ketemu yuk, ada yang mau diomongin. Gak bisa bang, hari ini gue mau sendirian dulu. Karena waktu itu gue lagi ada masalah juga kan, banyak banget masalah gue. Cuma gue harus sendiri dulu, biar gue ketemu orang itu gak murung. Gue gak mau kalau misalnya ketemu orang gue murung. Suasana hati gak enak lah ya intinya ya. Terus ya awal pertama itu gue tolak. Yang kedua lebaran haji kemarin. Baru kemarin ini? Iya. Lebaran haji lagi wih. Gue di chat lagi, Res gimana, sibuk gak? Enggak sih bang, kenapa? Ketemuan bentar yuk. Oh ya boleh. Gue mikirnya mungkin dia mau buat gue damai sama seseorang yang gue ada masalah sama dia gitu loh. Ternyata enggak sepositif itu, sepolos itu pikiran gue. Karena gue, kesalahan gue tuh menganggap semua orang itu baik. Padahal mah kebanyakan orang manipulatif banget. Ya gak salah, itu punya pikiran positif itu gak salah Res. Ya kan, gak salah. Iya Cuman sih. memang kemampuan menganalisa lu yang lemah sebenarnya gitu. Kalau positive thinking itu lu nggak boleh berubah dari positive thinking terus jadi negative thinking, kan lawannya gitu kontranya kan. Oh gue harus nggak boleh nih, enggak lah. Ini tetap positive thinking tapi lu pilah gitu, lu analisa gitu. Nah gitu, analisa lu salah berarti gitu. Iya, karena gue selama ini ketemu sama orang ini itu baik-baik aja, emang asik gitu loh, orangnya emang baik banget sih. Tapi ternyata di luar dugaan gue. Terus oke, akhirnya lu ketemu dia. Akhirnya ketemu, kita orang makan bakso lagi nih. Bakso Malang yang kemarin dulu itu yang sama mantan lu itu, yang belum makan dan belum makan lagi. Iya kali gue lanjutin tuh bakso berapa tahun. Oke, lu makan sama makan dia. di bakso terkenal, bakso Sony ya kan. Bakso Sony. Nanti di tag aja ya, sangka endorse lagi gue. Terus ketemu makan, ngomong, dia boleh nawarin, Res kenapa lu nggak ngekos aja katanya. Karena dia tahu gue tinggal sendiri di rumah. Nggak mau gue bang, gue mau tinggal di rumah itu aja. Soalnya kan gue ada rumah, ngapa gue harus ngekos? Pikir gue kan. Nggak apa-apa, nanti abang yang biayain semua. Kamu make up, terus juga makanan semua itu abang yang biayain. Gue udah mikir aneh gitu. Terus gue nanya, gue nyebut sama temen gue, bang ini tahu nggak? Jangan sampai tahu lah, nanti dia nggak nurut lagi sama gue katanya. Oh, itu kedua gue udah ngerasa janggal. Gue langsung minta tolong adik gue, tolong telepon Ayu sekarang.
nyuruh pulang gitu lah. Yaudah gue ditelepon, gue speaker itu bang, biar gue langsung pulang. Gue ditelepon, yuk pulang ya nanti nenek marah. Oh iya. Padahal nenek udah meninggal. Ini nenek gue yang dari ibu bang, dari ibu, masih ya. hidup satu. Satu lagi, ya. Nenek gue berapa sih? Terus gue mau ketawa lah. Terus nanti aja ketawanya pas terakhir. Iya gue simpen dulu ya. Belum lucu ini. Gue ketawa sama hidup gue sih bang. Soalnya acak-acakan banget sih pengen gue susun gitu loh. Nah ini lucu ini baru. Hidup gue acak-acakan banget. Gak berantakan sih. Cuma acak-acakan doang. Dari sini ke sini, sini ke sini gimana sih gitu. Iya. Gue mau lari ke sini, kenapa gue jadi ke sini gitu loh. Iya. Ini gue kenapa gitu. Padahal dia udah berusaha loh. Maksudnya udah berusaha lurus bener dan lain-lain gitu. Tapi kenapa loncatan tuh malah dari luar sebenarnya gitu. Ya itulah makanya kadang kalau gue alaynya lagi keluar nih. Alay gue keluar gue buat status. Hidup itu tak selamanya indah gitu. Bahkan jangan tidur terlalu miring padahal, gitu. Ya emang begitu kan. Terus ya udah gue hapus lagi karena alay gue hapus lagi. Adek, hidup itu gak selamanya indah dek. Oke. Ya ngapa? Terus ya balik lagi nih ke sana. Kenapa jadi bercanda coy? Iya. Udah lagi serius. Ya akhirnya gue udah nelpon itu. Terus dia rada takut gitu kan. Dia ngambil jaket, dia ngambil tas dia. Hah, apa? Gue polosnya gue ikut kan gue. Bayar kan. Pulang. Pulang gitu. Gue udah mikir gitu. Taunya kok bukan jalan rumah gue ya? Apa orang ini gak tahu rumah gue, atau guanya emang salah lihat gitu, atau dia mau muter-muter dulu gitu nyari angin apa gimana gitu. Nyari angin. Oke, terus. Akhirnya jalan lah kita orang. Gak jalan naik motor. Oh naik motor sama dia? Oke. Soalnya kalau jalan jauh bang. Iya. Betis gue nanti gede nanti. Terus ini gue mau sedih dulu ya. Oke, sedih dulu. Gue sedih nih ya. Terus gue jalan ke Antasari sana, mengkol. Gue nggak tahu kalau di daerah Antasari sana tuh gue nggak ngerti ini jalan mana. Ini gelap lah ya intinya mana. Gue tanya sama gue, bang ini mau kemana? Ya kita nyantai aja dulu. Nyantai di kafe terbuka aja ya, oke kata gue. Oh ya enggak, ini gue udah check-in nih. Hah? Check-in kemana? Karena terus gue langsung kayak gue takut, gue langsung gue chatin semua orang, woi tolongin gue sih, jemput gue di sini, gue Sherlock. Dengan bodohnya gue Sherlock di sini, padahal gue lagi di jalan gitu bang. Jadi orang itu teman gue nyamperin, lo di mana? Lupa gue nggak di situ. Ini gue udah sampai retos kan gue Sherlock lagi sama gue, cuma dia jauh banget bang. Karena dia dari Teluk sana lagi itu, gue nggak tahu ya bahasa Teluk sana itu daerah mana. Jauh sih. Jadi Lempasing kali itu. Iya. Soalnya semua orang udah gue chatin, cuma dia doang sih yang jalan OTW. Gue cuma bisa nunggu. Si cowok ini, temen lo ini. Itu sore gak ada angkot ya kan. Sore itu? Iya sore bang. Oh. Sore gak ada angkot menjelang. Lu kenapa gak kepikiran Gojek aja sih, lu yang Gojek? Gue paket chat, itu apa sih, gue udah bokek banget tuh, gue gak ada duit. Paket chat, WA doang gitu lah, belaga gue. Keluar pula gue gak ada kuota. Terus gue gak ada Maxim, gak ada Gojek segala macam. Agak bodoh anda ini ternyata. Iya, ternyata. Nah sebenarnya lebih ke bodoh ya sebenarnya. Iya bodoh sebenarnya gitu. Itu bodohnya gue, kenapa gue mau download Mobile Legend harus ngapus Maxim sama Gojek gitu demi Mobile Legend doang. Demi bisa mabar coy. Iya. Nah ini definisi yang bener-bener deril kebodohan tuh ya ini gitu. Jadi kalau lu disuruh ngambil barang sama cowok lu terus salah barang, ya itu bukan bodoh namanya, ngeblank atau gimana gitu. Tapi kalau lu nggak bisa nginstal aplikasi yang bisa nyelamatin hidup lu, sebenarnya kan gimana tuh? Itu dia. Karena gue mikirnya, alah nanti gue beli kuota ntar gue download lagi. Taunya gue gak ada kuota, apes. Iya. Jadi atlet enggak main Mobile Legend. Iya parah emang. Mena AFK lagi gue. Iya kan. Terus lanjut lagi ya. Iya oke. Terus sudah sampai RDRS itu. Bahasanya kayak gimana sih ejaan? Iya. Red Doors. Iya itu. Sorry ya guys. Malu-maluin. Terus sampai sana.
dia parkir dulu tuh, dia ke dalam buat ngalihin HP tuh, gue nggak ngerti ya cekin kayak gitu. Terus gue intip dia masih ngintip gue, jadi gue mau kabur tuh nggak bisa karena gue keadaan takut bang, takut diperkosa lah intinya lu berpikir lu bakal diperkosa hari itu gitu. Dan gue takut ditarik tangan gue, jadi gue berusaha nurut dulu itu. Lu nyari celah gimana caranya kabur. Walaupun gue tahu nggak ada angkot, tapi gue mau nyetopin orang sampai akhirnya dia ke dalam kan, nggak kelihatan tuh, gue nyetopin orang. Om tolongin saya om. Gila lu ya katanya. Lu yang gila ngomong nolongin gue, kata gue. Gue langsung kayak gimana ya. Yaudah gue berusaha tenang aja dulu. Salah satunya itu, gue bukan berarti gue mau, tapi gue berusaha tenang biar dia bisa gue jebak gitu loh. Terus kata dia, udah gak usah di sini, nggak enak diliatin orang katanya. Iya udah bentar ya, gue mau teleponan dulu sama ayang gue, padahal nggak ada gitu. Terus dia rada takut gitu kan, oh teleponan, yaudah ntar masuk ya, janji ya. Iya tenang aja kata gue. Belagaknya gue tenang aja ya kan, padahal gue stres. Terus dia masuk, gue nggak tahu sih dia udah sampai mana masuknya itu. Terus gue ngelihat angkutan mobil itu bawa barang gitu. Gue lari, gue ke tengah gini udah kayak mau bunuh diri itu gue kan. Terus kata bapak itu, ngapain kamu, minggir. Gue minggir langsung naik aja gue ke barang-barang itu. Kenapa kamu, kenapa? Pak, saya diculik pak katanya. Padahal gue bukan diculik, cuma gue nggak tahu. Ya harus ngomong apa? Udah kan, gue bengong aja dulu. Gue jongkok gitu kan, gue pakai helm jongkok udah kayak. helm abang itu om itu lo bawa ya? Bangke juga lo ini. Udah nggak mau dipakai, helmnya dibawa lagi. Oke. Akhirnya jalan tuh gue. Terus ini gue ngerasa kayaknya ini gue goblok juga ya kayaknya. Gue masuk ke mobil, bahkan supir ini cowok gitu. Ini gue kejebakan kedua apa gimana? Lu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya kau. Nggak gitu. Diperkosa sama om itu, perkosa sama supir itu dia. Oke, terus. Malu. Alhamdulillah enggak ya, gue nggak ternodai sama om aneh itu. Nggak aneh sih sebenarnya dia, cuma bagi gue aneh. Iya. Namanya orang usaha ya kan. Iya gitu lah ya. Iya. Padahal dia udah punya anak loh bang, udah punya istri. Iyalah, namanya juga modus. Iya kan. Gue nggak habis pikir, ini orang ngapain mau sama gue, muka gue nggak. Gue nggak membenarkan gitu. Dia ya gitu ya, gue gak membenarkan, jelas salah lah sikap-sikap kayak gitu. Iya. Cuman kan ini kan pola yang dia terapkan kan kita sama-sama gak tahu gitu loh, maksudnya kayak gimana, dan faktanya memang belum kejadian kan, ada upaya ke sana. Dan lo nyelamatin diri lo kan. Kadang gue mikir, ini gue salah gak sih kalau misalnya. Posisinya kan lo kenal sama dia. Iya. Lain hal kalau lo gak kenal sama dia kan kayak gitu. Kalau gue gak kenal sama dia baru gue salah. Nah iya kan, jadinya gitu kan. Kenapa lo ada di posisi itu? Karena lo kenal. Terus ya gue naik mobil itu, gue ceritain semuanya lah ya. Terus kata bapak itu, yaudah ke rumah saya aja. Hah? Lagi-lagi dipakai nih gue. Selamat gue dipakai. Terus. Untungnya nih bapak baik ya. Suatu saat bakalan gue balas juga kebaikan ini. Amin. Terus sampai ke rumah dia, kasih minum, kasih makan lo ya. Ya enak banget gue. Gue mau numpang tidur malu. Angkat aku jadi anakmu pak. Angkat aku pak jadi anakmu pak. Aku akan cuci piring tiap hari, ya, cuci baju, kasih makan aku pak. Habis itu boleh nanti gue coba ya. Iya dong. Tapi gue ini emang amburadul sih bang, random banget orangnya. Kadang pendiam. Ya lanjut lagi nih ya. Iya. Terus sampai rumah. Di rumah bapak itu nih? Iya rumah bapak itu. Ada anaknya cewek. Oh seumuran sama lu? Iya alhamdulillahnya. Gue selamat. Alhamdulillah gitu nih cewek gitu. Kalau misalnya anaknya cowok juga gak bakalan alhamdulillah. Astagfirullah yang ada. Selamat dari bapaknya dipakai anaknya lo. Serandom itu hidup lo ya kan. Danco atau seru ini. Awalnya sih yang keluar anaknya cowok bang. Oh. Kata gue,
Asu kata gue. Aduh. Gue cuma bisa ngeluarin kata-kata itu doang. Karena lu trauma ya kan. Terus anaknya keluar. Gue udah ngomong asu, alhamdulillah pula udahnya. Anaknya yang cewek keluar, alhamdulillah. Duduk gue kan. Gue duduk dulu, itu gue udah gak nangis sih. Karena gue udah lumayan tenang gitu loh. Terus gue mikir, ini gue gak dikasih minum apa? Terus gue nangis baru dikasih minum. Iya. Gila nih orang, kenapa gue harus nangis baru dikasih minum? Dikasih minum makan. Gue ditawarin makan juga katanya. Apalagi lebaran haji ada daging dong. Iya. Tapi gue malu. Takutnya ngikut dagingnya. Kata gue, ya dah minum kan. Gue minum dulu. Itu mau gue habisin minumnya juga malu. Sangkanya gue orang gak pernah minum gitu. Padahal emang sehari itu gue gak minum coy. Kasian amat sih hidup gue. Kacau balau. Terus akhirnya yang ngobrol lah sama bapak itu, anaknya yang perempuan. Iya. Kalau gue ngobrol sama bapak itu maksud lain nanti gue. Gak lah, gue gak gatel anjir. Terus ngobrol sama anak itu kan, anak bapak itu dikasih minum. Terus dia nanya, kenapa kejadiannya kayak gue bilangin sama gue. Udah dari situ gue ditenangin sama gue. Terus dia minta nomor WA gue. Cuma nomor WA kamu. Gue langsung mikir, lesbi juga orang. Gue gak lesbi ya bang ya. Gue bercanda dong. Gue masih normal kok. Kalau ada yang mau daftar juga boleh. Mati gue abis ini. Terus ya udah, akhirnya temen gue yang gue telepon, gue gupukin itu jemput gue. Dah dia ngoceh-ngoceh itu kan. Mana sih orangnya, gue gebukin juga pala dia tuh. Pala dia gue gebuk sama gue. Apalagi naik motor ya kan, pala gue gebuk aja sama gue. Wih, lu nih ngapa gebuk pala gue? Katanya lu minta digebuk. Ternyata emang gue nih salah dengar awal itu. Nanti lo gebuk gue lagi lah. Gue mikir gitu, gue gebuk beneran sama gue. Ternyata dia ngomongnya nanti gue gebuk juga orang itu. Namanya biasa lah ya, kita kan suka budek dikala kita bermotoran. Iya. Nah selang dari situ gue pulang lah. Udah dari situ gue trauma banget bang. Apalagi gue langsung mikir, ini gue mau merintis jadi penyanyi aja, kenapa harus dapat kayak gini? Gitu lah. Bukan dapat kayak gini sih, dapat masalah ya. Mungkin keberuntungannya nanti kali ya. Gue disuruh sabar aja dulu. Gue mikir sabar gimana anjir. Gue sabar terus. Gue bukan penyabar sih orangnya bang. Gue ikhlas orangnya. Karena kalau misalnya kita sabar belum tentu kita ikhlas gitu. Itu quotes dari gue nah. Kan pakai tes quotes pakai tes. Quotes pakai K dan tes belakangnya. Gue kebanyakan makan tempe, nggak bisa bahasa Inggris gue. Ya udahlah dari situ aja sih gue traumanya. Ya gue pesan aja buat cewek-cewek untuk hati-hati lagi sama cowok. Mau dia temen, kerabat atau keluarga. Bye-bye dipakai lo ntar ya kan gitu. Enggak lah. Enggak ya. Edan. Kadang gue mau berpaling bang sebenarnya. Berpaling itu apa? Gue gak mau jadi penyanyi lah gitu. Gue mau jadi rapper kayak abang ini. Tapi gue ngomong aja belit-belit. Gimana coba? Ya alhamdulillah lah. Berkat orang-orang terdekat gue. Kayak Mbak Meta ya kan. Ini Mbak gue banget nih. Nanti kita makan bareng ya. Enggak, masalah makan bareng tuh gampang. Duitnya siapa? Masalahnya gak pakai duit. Bang makan di rumah dia soalnya. Oh iya. Ada daging coy. Tetap lu gak modal juga ya. Setidaknya gue nyuci piring bang. Oh iya ya. Dong itu. Ya walaupun gak bisa bayar bisa nyuci piring gue. Tapi gue sebukit-bukitnya gue masih nyimpen 500 perak kok gue. Iya. Buat beli apa gitu. Jadi lu ngerasa hidup lu ini benar-benar random ya. Acak-acakan menurut lu ya. Sebenarnya randomnya tuh karena guanya sih ya bang. Gue nanggepin ini kayak serius kayak enggak gitu. Dalam kondisi gue lagi sedih aja gue masih bisa
ketawa gitu. Lu nganggep itu hal yang kayaknya kocak juga hidup gue nih gitu ya. Lucu emang. Iya. Oke, kalau kita preview nih ya kan. Preview berarti orang yang paling ngasih lu inspirasi, maksudnya nyemangatin lu dalam bermusik itu kakek lu ya justru ya. Betul banget. Ya. Dia selalu ada di mana-mana sih. Kalau misalnya gue lagi down, selalu mikir gue gak mau jadi penyanyi lah, gue mau stop. Kakek lu yang nyemangatin Iya, lu. selalu ada suara dari kakek gue. Iya. Bangkitlah ngapain gitu. Apalagi kakek gue suka ngocehin gue kan, tapi gue selalu takut kalau diocehin kakek gue karena galak. Ya udah, jadi gue bisa terus bertahan buat semoga gue bisa ya minimal bisa ngebantu orang aja dulu lah. Oke. Itu. Jadi kalau boleh gue simpulin kayak gini nih, geng. Jadi Resti ini sekarang sedang merintis menjadi seorang penyanyi ya kan. Sekarang dia lagi bikin lagu. Terus Resti ini yatim piatu guys ya kan, udah gak punya orang tua, bapak ibunya lagi. Terakhir orang yang memelihara dia ini adalah kakek neneknya, tapi sudah meninggal juga. Sekarang tinggal sisanya ibu sambung dan nenek ya kan. Nenek dan adik-adik. Adik-adik gitu. Ya kan gitu. Dan saat ini Resti hidup sendirian. Ya kan, mandiri. Untungnya sudah dewasa ya kan. Nah kemudian ada cerita relationship dia yang benar-benar berantakan. Gue paham kenapa dia lebih pilih sendirian. Gue paham banget gitu kan. Karena satu hal trauma relationshipnya kayak gitu kan, kasar ya. Kalau di rumah tangga namanya KDRT ya kan. Terus ketika sendirian pun diuji sama lesbian, kemudian diuji sama upaya pelecehan ya kan. Jadi gue paham betul guys kenapa lu maunya sendirian dulu gitu kan. Karena memang bener kayak krisis kepercayaan tuh guys. Iya. Ya trust issue. Nah tapi yang gue suka dari Resti ini, dia ini gak rapuh gitu. Dia gak rapuh, dia malah justru anggap itu jadi pengalaman dan jadi bahan bakar dia buat maju lagi gitu. Dan apa ya, gue ngerasain sempat ada chattingannya Resti sebenarnya kayak ngedrop gitu. Kemarin tuh ada chattingan sama gue Resti, kayak ngedrop gitu. Terus gue semangatin dia gitu. Jadi gue apapun kondisi lo, kita tetap berteman. Gue bilang kan kita tetap berteman dan selama lo rasa itu memang lo butuh untuk meningkatkan kualitas diri lu, ya silahkan datang Resti gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Kak Angga juga nggak mau terlalu masuk ke dalam kehidupan kamu ya kan. Iya. Karena kalau kamu ngerasa ngobrol sama Kak Angga ini nggak penting buat kamu juga, ya buat apa juga kita ngobrol kan kayak gitu. Kalau Kak Angga itu sesimpel itu orangnya. Kak Angga jadi lagi mikirin ada orang yang pernah kesini usianya di atas 40 tahun ya kan. Dan itu jadi kepikiran ke situ gitu. Tapi apapun itu Res ya kan, kamu harus meningkatkan lagi kualitas diri dan kemampuan menganalisanya karena kamu kan dewasa kan. Sudah jangan sampai makin kesini makin random Res. Ya kan? Jadi kita masuk ke hope lah gitu. Terus apa yang kamu harapkan dari cerita kamu ini sebenarnya gitu? Kalau kayak lagu insya Allah lah ya nanti. Begitu rilis karya, mudah-mudahan nanti Kak Angga doain kamu jadi penyanyi terkenal, lagunya disukai masyarakat ya kan, amin gitu. Di sela cerita-cerita kamu yang unik ini ya kan, random ya kan. Terus apa yang kamu harapkan ke depannya? Yang jadi gini ya Pak Guru. Pak Guru siapa? Bapak. Oh gue gak kayak om-om, kayak bapak gue nih ujung-ujungnya. Jadi ya yang saya harap, tadi gue sekarang iya. saya. Karena ini berharap banget guys. Gue sedih gitu. Ya yang saya harapkan di kehidupan saya ialah semoga gue bisa lebih random lagi. Justru kerandoman gue ini yang bikin gue kuat Bang. Oh. Itu dia. Iya. Gue bisa gila walaupun bukan kayak orang gila. Gue pernah makan di kondangan orang padahal gue gak kenal gitu lah ceritanya. Walaupun gue gak penting sih sebenarnya cerita-cerita itu. Tapi gue di sini bermaksud untuk apa ya, buat semua orang yang nonton video ini biar termotivasi gitu loh.
yang punya masalah emang bukan cuma lu atau gua gitu. Banyak banget yang punya masalah. Jadi jangan terlalu terpuruk kayak gila masalah gue berat banget lah, gue gini. Boleh kalau misalnya ngeluh kayak gitu. Sebenarnya ngeluh itu bukan berarti nggak bersyukur sih ya kan bang. Ngeluh itu cuma kayak buat ngungkapin gue capek banget ya, gue mau istirahat lah bentar, dengan omongan gue yang keluar itu sama air mata ya kan. Di belakang gue suka nangis sebenarnya mah. Kalau di depan gue malu menangis, nanti ingus gue meler. Iya. Maaf ya kalau jijik, nggak kok bercanda. Ya yang gue harapkan. Terus yang gue harapkan gue bisa lebih kuat lagi. Semakin gue berdoa, gue berharap kayak diperkuat, gue pasti dapat masalah lebih besar lagi. Itu dia sugestinya aja udah kayak gitu kan. Sugestinya kayak gitu. Harusnya sugesti lu itu apa, kayak gue harus bahagiain orang-orang yang udah pernah bantu gue harus bahagiain orang-orang yang senasib sama gue gitu. Karena kan lu tadi bilang ke gue kan gitu, kenapa gue pengen sukses bang gitu. Intinya kita gak bicara lu sebagai sukses sebagai penyanyi ya. Iya. Kita bicara lu sukses sebagai diri lu ya kan. Sukses dalam hidup lu gitu. Karena gue pengen banget bantuin orang gitu. Iya. Nah itu quotes yang gue suka. Gue sebenarnya gak muluk-muluk bang buat jadi penyanyi. Minimal lagu gue laku lah gitu. Lagu gue laku, terus siapa tahu emang ada orang yang bisa gue bantu buat lagu dia laku juga gitu. Ya itu aja sih yang gue harapin. Semoga nanti orang bisa mengenal gue dengan nama yang baik gitu loh. Berarti lo harus rajin-rajin bikin lagu kalau kayak gitu. Banyak Iya. gak lagu lo? Sebenarnya sih kata-katanya lumayan banyak bang yang gue pengen. Gue nih bakalan gue buat lagu ini. Dari cerita hidup gue sih gue pengennya. Biar Nggak, pertanyaan gue banyak gak lagu lo, udah berapa gitu? Sebenarnya sih baru 2 tapi belum mau rekaman nih. Berarti dikit. Jadi sekian banyak cerita hidup lu cuma 2 lagu aja. Kemampuan lu cuma segitu doang. Nanti gue tingkatkan lagi. Nah gitu dong. Gila ya. Orang-orang bukannya disemangatin gitu. Ayo dong ini. Jadi cuman segitu aja kemampuan lu. 2 aja. Dari banyak-banyak hidup lu yang rumit tadi cuma 2 aja hasilnya. Ntar gue tingkatin lagi. Iya dong. Jadi yang gue bilang itu, kalau lo nganggapnya, ya itu tadi, kalau as a business, kalau lo ngelihatnya harusnya kita melihat sudut pandangnya betul-betul jadi beneran bisnis. Ketika lo galau, rubah itu jadi kegalauan bisnis ya kan. Benar. Kalau kita pencipta lagu kan gitu, kalau lo lagi terlalu seneng, lo rubah jadi kata-kata yang benar-benar ngandung gembira gitu, yang ngajak orang buat ikut seneng dong gitu harusnya. Nah kemudian lu lagi termotivasi, lu lagi pengen memotivasi, lagi apapun kondisi lu, ya itu res sebetulnya gitu. Nah hal-hal cerita kayak gini kan membuat orang lebih menarik aja. Maksudnya lebih, oh ternyata lagu itu diambil dari cerita yang kayak gini gitu. Case-nya ada loh gitu. Cuman memang kita kemas dengan suasana yang berbeda gitu. Setup yang berbeda dalam sebuah musik gitu. Tapi itu relate sama apa yang lagi dijalanin sekarang ya kan. Iya. Itulah yang pengen gue ungkapin selain dari podcast. Karena gue orangnya gak suka cerita. Gue lebih suka dengerin orang cerita. Sekalinya gue cerita, ya mungkin orang ini bener. Gue tahu orang mana yang mau cuma penasaran sama yang peduli. Gue pasti bakalan cerita sama orang yang bener-bener peduli gitu loh. Kalau cuma pengen tahu, enggak apa-apa. Pasti gue bilang gitu. Ya semoga ya dengan lagu yang nanti gue rilis ini bisa buat motivasi orang-orang yang pernah galau lah, pernah dapat pelecehan lah, pernah benar-benar down karena orang tua lah, atau semuanya itu masalah itu apa. Pokoknya podcast sama Resti ini kayaknya 80% dikuasai sama dia nih ya kan. Cerita kita nyimak aja ya kan. Tapi bagus lah, jadi apa ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita yang sekarang, pesan buat yang seumuran gadis-gadis ya kan, muli-muli Lampung dan muli-muli dimanapun Anda berada ya kan, hati-hati, tetap bisa ya waspada dan bisa menganalisa dengan baik lah intinya gitu. Terus buat yang punya anak gadis yang udah jadi bapak-bapak, yang itu ya kan, kalau dia berstatusnya masih anak-anak, dia harus jaga
orang tuanya harus sayangnya kayak gitu lah intinya. Banyak lah pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Thank you banget ya Resti ya. Iya. Geng Makasih ya, G++ Bang. untuk Resti.